teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Francisca Ramayanti dengan NIM 20029. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Crescentia Efrilita dengan NIM 20031. Lalu yang ketiga ada Metilda Dwi Putri Landang dengan NIM 20041. Yang keempat ada Hilgard Angelina Jacqueline Mentari dengan NIM 20047. Yang kelima ada Angelina Sunianti dengan NIM 21103. Dan yang keenam ada Patricia Sri Mutiara dengan NIM 21113. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan terkait artikel yang kami review dengan judul The Relationship Between Two Consequences of Budgetary Control, Budgetary Slang Creation, and Managerial Short-Term Orientation. Next. Oke, jadi selanjutnya ada informasi lengkap dari artikel. Judulnya itu The Relationship Between Two Consequences of Budgetary Control, Budgetary Slang Creation, and Managerial Short-Term Orientation. Ini merupakan Journal Accounting Orientation and Society dengan volume 25, halaman 609 sampai 622. Penulis Wim van der Stedt tahun 2002 dengan reviewer kelompok 4 dan tahun reviewnya 2023. Next. Mohon maaf untuk tahunnya tahun 2000. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang masalah tujuan motivasi kontribusi dalam penelitian. Yang pertama yaitu masalah penelitian, di mana di artikel ini memiliki dua masalah. Yang pertama itu kelemahan dalam pengukuran dan pengendalian anggaran. Artikel ini menghadapi tantangan dalam mengukur dan mengendalikan anggaran dengan tepat. Dan masalah yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang kurang efektif. Budgetary slang creation dan managerial short-term orientation dapat saling mempengaruhi dan memperburuk pengambilan keputusan organisasi. Berikutnya yaitu tujuan dari penelitian, di mana tujuan pertama yaitu menjelaskan hubungan antara penciptaan anggaran berlebihan atau budgetary slang creation dan orientasi manajerial yang berfokus pada jangka pendek atau managerial short-term orientation. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua faktor ini saling terkait dan bagaimana satu faktor dapat mempengaruhi faktor lainnya dalam konteks pengendalian anggaran. Yang tujuan kedua yaitu mengidentifikasi penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan anggaran berlebihan dan orientasi manajerial yang berfokus pada jangka pendek. Artikel ini melibatkan analisis terhadap praktik penganggaran, sistem insentif, budaya organisasi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tindakan manajerial terkait dengan pengendalian anggaran. Next. Selanjutnya yaitu motivasi dalam penelitian artikel tersebut. Untuk motivasinya itu adalah untuk menguji kemungkinan adanya efek limpahan atau spillover effect antara dua konsekuensi disfungsional dari gaya kontrol anggaran yang kaku, yaitu penciptaan kelonggaran anggaran dan orientasi jangka pendek manajerial. Berikutnya yaitu kontribusi penelitian. Di sini artikel ini memiliki dua kontribusi penelitian. Yang pertama yaitu pemahaman yang berlebihan tentang interaksi antara dua konsekuensi disfungsional. Yang kedua yaitu identifikasi faktor penyebab dan konsekuensi yang terkait. Next. Berikutnya yaitu kerangka atau teori yang digunakan. Teori yang digunakan dari artikel ini yaitu teori kontrol anggaran.
di mana artikel ini mungkin menggunakan teori dan konsep yang berkaitan dengan pengendalian anggaran. Teori ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan anggaran, pembuatan pelaksanaan anggaran, dan evaluasi anggaran. Penelitian anggaran ini dapat membangun pada pemahaman tentang bagaimana pengendalian anggaran berperan dalam pengaruh penciptaan kelonggaran anggaran dan orientasi jangka pendek manajerial. Yang berikut variabel yang diteliti secara konseptual dan operasional. Yang pertama itu variabel konseptual, yaitu terdiri dari 3, yaitu yang pertama itu proses penganggaran modal, yang kedua penciptaan kelonggaran anggaran atau budgetary slack, yang ketiga itu informasi. Yang kedua itu variabel operasional yang terdiri dari 2, yaitu penciptaan kelonggaran anggaran, yang kedua itu orientasi manajerial. Next. Di sini tuh ada metode riset yang terdiri dari 2, yaitu survei dan analisis statistik. Yang pertama itu survei. Survei merupakan metode ini melibatkan pengumpulan data dari responden menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur. Peneliti dapat mengirim kuesioner kepada manajerial atau karyawan yang terlibat dalam proses penganggaran untuk mendapatkan wawasan tentang hubungan antara kelonggaran anggaran dan orientasi manajerial. Dan pada artikel dijelaskan tentang dilakukan pengambilan sampel data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada manajer dan karyawan. Yang kedua itu analisis statistik, di mana analisis statistik digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang mempelajari, misalnya itu tentang hubungan antara penciptaan kelonggaran anggaran dan orientasi manajerial jangka pendek, serta menganalisis statistik lainnya, seperti analisis faktor atau analisis korelasi. Di mana dalam artikel, analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode sampel dan data yang diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada setiap divisi dan manajer. Next. Oke, selanjutnya itu bagian dari hasil penelitian. Nah, di sini ada 4 poin penting. Yang pertama itu ada interaksi baik buruk atau interaksi negatif positif. Lalu yang kedua ada analisis dari kelompok kami. Lalu yang ketiga adanya kaitan antara analisis dan juga interaksi yang terjadi. Lalu yang keempat atau bagian terakhir itu berkaitan dengan hasil akhir. Nah, di sini untuk yang pertama itu interaksi. Interaksi di sini kami bagi menjadi 2 berdasarkan artikel yang kami ambil. Nah, di sini interaksi yang pertama itu interaksi negatif. Nah, di sini interaksi negatif itu berarti bahwa interaksi yang terjadi itu tidak menguntungkan. Atau dalam arti berdasarkan hasil riset dari peneliti ditemukan bahwa adanya hubungan negatif yang signifikan antara kekakuan anggaran dan juga anggaran slack atau budgetary slack. Lalu di sini selain kekakuan anggaran juga ada pula hubungan negatif yang timbul dalam penelitian ini, di mana adanya variabel kinerja masa lalu saat dikaitkan dengan pengendalian anggaran yang kaku, itu interaksi yang timbul adalah interaksi yang negatif. Sehingga di sini ada pula peneliti menemukan hubungan positif, di mana hubungan positif atau interaksi positif ini itu timbul dalam arti mempengaruhi atau berpengaruh secara langsung. Nah, di sini kalau berdasarkan hasil riset dari peneliti, bahwa hubungan positif yang timbul dari riset ini adalah hubungan antara kinerja masa lalu dengan slack. Lalu bagaimana hasil analisis kelompok kami? Nah, di sini setelah kami gali dan telusuri dari artikel, kami menyimpulkan bahwa di sini diperlukan peningkatan serta antisipasi terhadap interaksi yang terjadi. Seperti sini dijelaskan bahwa
dalam artikel disebutkan adanya hubungan negatif dan juga positif, yang tentunya hubungan ini tuh memiliki dampak, dan dampaknya itu berpengaruh terhadap organisasi, sehingga berpengaruh juga terhadap hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti, seperti itu. Lalu di sini adapun kaitan antara analisis dengan interaksi. Karena kita sudah mengetahui apa saja interaksi, baik interaksi baik dan buruk, lalu ada juga analisis dari kelompok kami, maka di sini kaitannya adalah diperlukannya keputusan dan kebijakan dari perusahaan dalam menanggapi interaksi yang terjadi serta mempertimbangkan solusi kelompok. Lalu pada saat membahas hal ini, pastinya teman-teman bertanya, apa sih solusi yang diberikan oleh kelompok terkait dengan masalah ini? Nah, di sini untuk solusinya kami simpan atau kami rangkum di bagian hasil akhir, itu di mana hasil akhirnya kami menemukan bahwa keberadaan perusahaan dan para pekerja harus bisa mendorong dan menjaga dua hal penting, yakni komitmen organisasi dan kontrol dari perusahaan, serta berusaha seminimal mungkin untuk mengantisipasi ketidakpastian lingkungan dalam kelangsungan kehidupan perusahaan. Sehingga di sini kelompok kami menyarankan bahwa ketika perusahaan sudah dikaitkan dengan anggaran, lalu dikaitkan dengan pekerja, ataupun dengan kegiatan operasionalnya, itu benar-benar harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Karena bisa saja hal ini yang akan mempengaruhi target masa depan dari perusahaan, entah itu target jangka pendek maupun target jangka panjang. Baik, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil review artikel yang dilakukan oleh kelompok kami, bahwa dapat diberikan kesimpulan bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hubungan dua akibat pengendalian anggaran yang ketat, yaitu dengan terciptanya kelonggaran anggaran atau slack, dan orientasi manajerial jangka pendek dengan mempertimbangkan adanya variabel kinerja masa lalu dan juga strategi kompetitif perusahaan sebagai variabel ascendant. Dari pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa untuk hipotesis 1, 2, dan 4 diterima, sedangkan untuk hipotesis 3-nya ditolak. Alasan dari hipotesis 1, 2, dan 4 diterima karena senjangan anggaran dan orientasi jangka pendek manajerial berhubungan negatif. Hal ini sejalan dengan pendapat dari seorang ahli yaitu Merchant pada tahun 1985 yang menyatakan bahwa Slack memberikan bantalan dalam merespon ketidakpastian melalui penyediaan sumber daya yang bebas dari komitmen jangka pendek. Dengan demikian, sumber daya tersebut kendor yang memungkinkan manajer untuk bereksperimen dengan lebih aman. Misalnya, pengenalan produk baru dan juga proyek inovatif lainnya. Dan alasan dari hipotesis 3 ditolak karena hubungan kontrol kinerja telah terkenal bermasalah dalam literatur kontrol manajemen serta hipotesa mengenai dugaan bahwa strategi prospektor akan meningkatkan slack anggaran. Selain itu juga hipotesis 3 ditolak karena tidak selalu jelas sejauh mana yang disebut disfungsi kontrol yang benar-benar tidak diinginkan atau berbahaya bagi kinerja. Next. Selanjutnya, di sini juga ada keterbatasan dan kesempatan penelitian di masa depan. Jadi dalam artikel ini, hasil review kami ada 4 batasan, yaitu yang pertama, data yang digunakan di sini tampak valid. Jadi meskipun valid dalam penelitian ini, tapi masih ada keterbatasan dan kesulitan. Keterbatasannya yaitu di mana masih ada masalah untuk menanyai kepada manajer tentang keterlibatan karyawan dalam perusahaan dalam perilaku disfungsional karena para karyawan tersebut mungkin ingin merahasiakan strategi permainan mereka. Untuk yang kedua, di sini ada studi saat dibatasi oleh fokusnya pada kontrol anggaran. Jadi maksudnya dapat diketahui bahwa manajerial
mereka hanyalah bagian dari keseluruhan sistem kontrol yang tersedia untuk secara keseluruhan pada sebuah organisasi. Untuk yang ketiga yaitu penggunaan ROS sebagai ukuran kinerja agar kasar dan mungkin telah membangun bias potensial terhadap jangka pendek. Jadi maksudnya yaitu bahwa dalam penelitian ini memang sudah ada bukti anekdot tentang bagaimana manajer terkadang mempercepat penjualan di akhir tahun untuk memenuhi anggaran, tetapi pada praktik-praktik ini biasanya hanya berorientasi pada jangka panjang, misalnya saja pada pengiriman produk yang tidak dipesan ataupun rusak. Untuk yang keempat, keterbatasannya yaitu penelitian ini hanya terbatas pada jumlah variabel konseptual, di mana yang dipertimbangkannya yaitu bahwa penelitian ini mempertimbangkan dua jenis yang disebut dengan perilaku disfungsional yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Jadi oleh karena itu, beberapa efek limpahan dengan bentuk lain dari perilaku disfungsional ini yaitu misalnya pada manajemen laba yang mungkin tidak terdeteksi. Tapi terlepas dari keterbatasan ini, review artikel oleh kelompok kami ini dapat memberikan beberapa bukti bahwa dua perilaku disfungsional ini mungkin terkait secara negatif yang secara tidak langsung atau menyiratkan bahwa keduanya tidak dapat benar-benar disfungsional ataupun berbahaya. Next. Oke, yang berikut yaitu kritik terhadap artikel penelitian. Nah, kemarin kelompok kami sudah melakukan review artikel. Nah, dalam penelitian ini bahwa terdapat keterbatasan dalam penelitian. Nah, dengan adanya keterbatasan ini dapat diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan manajer perbankan dalam penerapan kebijakannya. Nah, perusahaan dalam hal ini, yaitu perbankan, harus mempertimbangkan hasil kinerja masa lalu dalam menerapkan pengendalian anggaran. Nah, karena alasannya itu, hal ini akan berimbas pada perilaku yang menyimpang dari anggaran yang penciptaan kelonggaran dan orientasi manajer jangka pendek. Nah, penerapan anggaran yang semakin ketat di dalam perusahaan dapat mengurangi tingkat kelonggaran anggaran, tetapi manajer akan lebih berorientasi pada tujuan jangka pendek dan perilaku penyimpang dari anggaran ini dapat dihindari dengan lebih memperhatikan kinerja perbankan dan strategi yang diterapkan untuk mengembangkan produk-produk perbankan. Next. Nah, yang berikut ada kesempatan penelitian yang dirumuskan. Nah, ini bisa juga sama atau berbeda dengan rumusan penulis artikel. Nah, dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka di sini diharapkan penelitian berikutnya ini untuk menyelidiki hubungan antara pengendalian anggaran, anggaran, manajerial berorientasi jangka pendek, dan kinerja secara terus-menerus. Nah, dengan ditolaknya hipotesa mengenai dugaan bahwa strategi prospektor atau meningkatkan anggaran, diharapkan peneliti dapat meningkatkan untuk peneliti yang selanjutnya lebih mempertimbangkan sampel yang diambil, misalnya itu seperti untuk industri lainnya, sehingga dapat memperkuat teori yang sudah ada. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga tindakan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf.